Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dia Hatiningrum, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan karakteristik aspek perkembangan anak usia 0-3 tahun beserta stimulasi terhadap tahap perkembangannya. Seperti yang kita ketahui, setiap anak memiliki dunia dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak dapat mengalami proses tumbuh kembang yang berbeda satu sama lainnya, dan perkembangan yang dicapai setiap anak pun tentu tidak sama hasilnya. Terdapat anak yang mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, jika dibanding dengan tugas perkembangan anak lainnya. Meskipun demikian, melalui stimulasi yang tepat, disertai asupan nutrisi yang baik, diharapkan anak dapat mengejar keterlambatannya dan mencapai perkembangan yang lebih optimal. Tahapan perkembangan anak umumnya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, prenatal, proses pembuahan sampai anak lahir di dunia. Yang kedua, infant, usia 0-1 tahun. Yang ketiga, toddler, usia 1-3 tahun, dan yang keempat, preschool, usia 3-6 tahun. Terdapat 6 aspek perkembangan pada anak, yaitu yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek nilai agama dan moral, yang ketiga, aspek bahasa, yang keempat, aspek motorik. Motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang kelima, aspek sosial emosional. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu aspek seni. Karakteristik perkembangan anak usia 0-1 tahun. Perkembangan aspek kognitif. Di usia 0-1 tahun, anak sudah mampu melihat ke arah suara, melihat objek yang bergerak lambat dalam periode singkat, belajar melalui pengalaman sensoris, menikmati permainan peekaboo, mencari sebagian objek yang tersembunyi, membenturkan benda, menanggapi orang yang memanggil namanya, tersenyum di depan cermin, serta menunjukkan ketertarikan pada buku bergambar. Perkembangan aspek nilai agama dan moral. Di usia 0-1 tahun, anak sudah mampu mendengarkan berbagai doa dan lagu religi, mengamati berbagai macam ciptaan Tuhan, serta mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Perkembangan aspek bahasa. Di usia 0-1 tahun, anak sudah mampu menangis, berteriak, bergumam, meraba, memperhatikan atau mendengarkan ucapan orang lain, merespon permainan cilukba, menunjuk benda yang diinginkannya, serta menyatakan penolakan dengan menggeleng atau menangis. Perkembangan aspek motorik. Usia 0-1 tahun, anak sudah mampu menangkap benda yang dimasukkan ke dalam tangan, bermain dengan kaki, berusaha untuk duduk sendiri namun membutuhkan dukungan tangan, merangkak ke segala arah, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, bertepuk tangan, serta berdiri dengan berpegangan. Perkembangan aspek sosial dan emosional. Di usia 0-1 tahun, anak sudah mampu menatap dan tersenyum, merespon dan menangis atau mengerahkan tubuh pada orang yang tidak dikenalnya, meniru cara menyatakan perasaan, misalnya cara memeluk, mencium, dan menawarkan memberikan mainannya kepada orang dewasa namun tidak melepaskannya. Karakteristik perkembangan anak usia 1-3 tahun atau masa toddler. Perkembangan aspek kognitif. Di usia 1-3 tahun, anak sudah mampu menunjukkan benda yang diberikan nama oleh anak, mengetahui beberapa bagian tubuh, mengenali dirinya di foto atau cermin, memanggil dirinya dengan nama, menggunakan saya atau milikku, mengenal berbagai warna dasar, merah, biru, kuning, dan hijau, membenturkan benda, menyebut nama sendiri dan orang yang dikenalnya, menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya, serta merangkai puzzle sederhana. Perkembangan aspek nilai agama dan moral. Di usia 1-3 tahun, anak sudah mampu meniru gerakan ibadah dan doa, serta mengucapkan salam dalam kata-kata baik, seperti maaf. Perkembangan aspek bahasa.
Di usia 1-3 tahun, anak sudah mampu menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, menaruh perhatian pada gambar dalam buku, memahami kata-kata sederhana, serta menyanyikan lagu sederhana. Perkembangan aspek motorik. Di usia 1-3 tahun, anak sudah mampu belajar memanjat dan berlari, merangkak naik tangga, menendang dan melempar bola, serta berjongkok untuk mengambil sebuah benda. Perkembangan aspek sosial emosional. Di usia 1-3 tahun, anak sudah mampu mulai belajar mengenai aturan, merasa senang bermain sendiri, membela kepemilikan, serta dapat mengidentifikasi gender. Adapun aktivitas stimulasi yang dapat dilakukan untuk mendukung aspek dari tahapan perkembangan anak usia 0-3 tahun. Di usia 0-3 bulan, stimulasi dapat dilakukan dengan memeluk, menggendong, menatap mata bayi, mengajak tersenyum, berbicara, menyembunyikan berbagai suara atau musik bergantian, menggantung dan menggerakkan benda berwarna terang, benda-benda berbunyi, menggulingkan bayi ke kanan, ke kiri, tengkurap terlentang, serta dirangsang untuk meraih atau memegang mainan. Di usia 3-6 bulan, stimulasi dapat dilakukan dengan bermain peta umpet, melihat wajah si kecil dan ibu di cermin, rangsangan untuk telungkup, serta telentang, bolak-balik, dan duduk. Di usia 6-9 bulan, stimulasi dapat dilakukan dengan mengulang-ulang nama ibu, ayah, kakak, memasukkan mainan ke dalam wadah, minum dari gelas, menggelindingkan bola, dilatih berdiri, serta berjalan dengan berpegangan. Di usia 12-18 bulan, stimulasi dapat dilakukan dengan latihan mencoret-coret menggunakan pensil warna, menyusun kubus, balok-balok, puzzle, bergambar sederhana, memasukkan dan mengeluarkan benda-benda kecil dari wadahnya, bermain dengan boneka, sendok, piring, gelas, teko, sapu lap. Latihan berjalan tanpa berpegangan, berjalan mundur, memanjat tangga, menendang bola, melepas celana, mengerti dan melakukan perintah-perintah sederhana, serta menyebutkan nama atau menunjukkan benda-benda. Di usia 18-12 bulan, stimulasi dapat dilakukan dengan menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian tubuh, menanyakan gambar atau menyebutkan nama binatang dan benda-benda di sekitar rumah, mengajak bicara tentang kegiatan sehari-hari, latihan menggambar garis-garis, mencuci tangan, memakai celana dan baju, bermain melempar bola, serta melompat. Di usia 2-3 tahun, stimulasi dapat dilakukan dengan mengenal dan menyebutkan warna, menggunakan kata sifat, menyebutkan nama-nama teman, menghitung benda-benda, memakai baju, menyikat gigi, bermain kartu, boneka, masak-masakan, menggambar garis, lingkaran, manusia, latihan berdiri di satu kaki, buang air kecil dan besar di toilet. Stimulasi dapat dilakukan setiap ada kesempatan ketika berinteraksi dengan si kecil. Setiap hari secara terus-menerus, bervariasi, disesuaikan dengan umur perkembangan, kemampuannya, dan dilakukan oleh keluarga. Stimulasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan gembira. Jangan memberikan stimulasi dengan terburu-buru, memaksa kehendak, tidak memperhatikan minat atau keinginan si kecil. Hindari rasa marah, bosan, sebab akan merangsang emosi yang negatif untuk si kecil. Pada prinsipnya, semua ucapan, sikap, dan perbuatan ibu atau orang tua ketika sedang berinteraksi bersama si kecil merupakan stimulasi yang direkam, diingat, dan akan ditiru. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan serta karakteristik perkembangan anak di usia 0-3 tahun beserta stimulasi terhadap tahapan perkembangannya.
Sebelumnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.